Tughra. Ya, Hot Tughra. Tughra adalah salah satu jenis kreasi kaligrafi Islam yang sangat indah. Ia menjadi kebanggaan para kaligrafer terutama yang berasal dari Kesultanan Ottoman. Tughra atau Tughra, orang awam menyebutnya turah, semula adalah lambang atau cap yang digunakan untuk menandai dokumen-dokumen penting atau buku-buku. Diduga asal Tughra adalah bahasa Tatar, menunjuk kepada seekor burung legenda yang disucikan oleh bangsa Oghuz Kazakhstan. Tughra adalah bayangan rentangan sayap dari burung legenda itu. Tughra kemudian digunakan sebagai tanda tangan seorang sultan. Biasanya Tughra mengandung dua hal, yaitu nama sang raja dan gelar kebesarannya. Tughra dipasang dalam surat menyurat, biasanya diletakkan setelah basmalah. Di bawah Tughra biasanya diberi tambahan tulisan Kholada Allahu Sultanahu, semoga Allah mengekalkan kesultanannya. Tughra pertama kali digunakan oleh raja ketiga Daulah Utsmaniyah, yaitu Sultan Murad I, 671 hingga 792 Hijriah. Peninggalan tertua dari Tughra tertulis atas nama An-Nasir Hasan bin Sultan Al-Malik Muhammad Qalawun, salah satu Sultan Mamalik Mesir, 752 Hijriah. Dalam khazanah kaligrafi Islam, Tughra merupakan cabang tersendiri yang disebut kaligrafi Tughra. Kekhasan tulisan Tughra adalah merupakan hasil perpaduan diwani dan ijazah. Tughra kemudian berkembang tidak lagi sebagai tauqi atau tanda tangan, melainkan sebagai seni kaligrafi yang sangat indah melalui tangan para master kaligrafi, semisal Mustafa Rakim dan lain-lain. Kaligrafer Ismail Haqqi Atun Bezer adalah salah satu tokoh kaligrafi Tughra. Ismail Haqqi lahir di Istanbul tahun 1290 Hijriah atau 1873 Masehi. Sejak kecil belajar tazhib dari bapaknya yang juga seorang muzahib terkenal. Beliau lantas menyempurnakan belajar tazhib pada seorang tokoh muzahib terkenal saat itu, Bahauddin Afandi. Selain bakat dalam zahrofah, Ismail Haqqi juga mewarisi terah kaligrafer dari jalur bapaknya. Karena bapak dan kakeknya dari bapak adalah kaligrafer, beliau belajar sulus dan naskhi dari bapaknya Muhammad Ilmi Afandi, yang juga murid dari Kadi Zakar Mustafa Izzat Afandi. Belajar melukis dan memahat di Madrasah Sana'i An-Nafisah, lalu diangkat sebagai pegawai pada Diwan Hamayuni. Mendalami jenis khot diwani, diwani jali, sulus jali, dan Tughra kepada Ismail Haqqi Sami Afandi, hingga diangkat sebagai penulis Tughra kedua dengan julukan Tughra Kesi. Ismail Haqqi mengajar khot rik'ah pada banyak madrasah. Di samping mengajar khot Tughra dan sulus jali pada Madrasah Al-Khotatin, hingga madrasah ini ditutup pada tahun 1928 Masehi. Karena bergantinya sistem pemerintahan yang merubah kebijakan mengganti huruf Arab dengan huruf Latin. Sejak itu beliau mengajar tahzib di Madrasah Funun Zuhrufah Syarqiyah. Sedangkan pada tahun 1936 mengajar materi yang sama pada Akademi Seni Rupa sebagai pengajar tahzib pada cabang seni Zuhrufah, di mana materinya keluar dari kaidah seni klasik. Hal inilah yang menjadikan beliau mendapat julukan Altun Bazar, yang berarti pemahat emas. Beliau jatuh sakit sejak tahun 1945 sehingga harus meninggalkan semua pekerjaannya hingga meninggal pada tahun itu. Jasad beliau dimakamkan satu kompleks dengan makam bapaknya di Istanbul. Sedang batu nisan beliau ditulis oleh Khotot Najmuddin Okai. Kepiawaian Ismail Haqqi terlihat pada banyak karya yang ditinggalkan. Pada sulus jali terlihat susunan huruf beliau yang sulit namun indah dan mudah dibaca. Selain itu, tulisan Tughra dan diwani jali pada
Faromanat yang beliau tulis ketika bekerja di Diwan Hamayuni menjadi bukti bahwa beliau benar-benar menguasai dan ahli dalam jenis khat tersebut. Di samping banyak lagi tulisan-tulisannya yang tersebar di masjid-masjid dan museum, karya-karya tersebut menunjukkan kesungguhan beliau dalam menekuni kaligrafi. Sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya untuk seni ilahi ini. Semoga kita semua bisa meneladaninya. Amin.